wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Kita lanjutkan daurah ilmiah falsafah yang kita Tajdidul Ummah bi Ihya'is Sunnah, majelis yang kedua, Allah dari sunnah ke-14 sampai sekitar 30. Baik, kita lanjutkan sunnah yang ke-14, al-hajj wal umrah, melakukan haji dan umrah bitarafu' dengan melakukan duduk bersila ba'da subhi, setelah salat subuh, mu'takifan dengan iktikaf di masjid. Jadi termasuk sunnah Nabi adalah ba'da subuh kita tidak pulang dari masjid, tapi duduk di masjid. Duduknya terserah, bebas, berjalan-jalan menghilangkan ngantuk juga boleh. Tapi kalau Nabi nya bersila ba'da subuh, maka judulnya di sini duduk bersila. Fadilahnya apa? Fadilahnya kalau kita zikir pada subuh di masjid sampai terbit matahari, lalu kita lakukan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq, maka fadilahnya seperti melakukan haji dan umrah secara sempurna. Dan ini termasuk bukti bahwa rahmat Allah ketika ditutup dari seorang hamba, pasti akan dibuka oleh Allah pintu rahmat yang lain. Orang-orang kaya bisa umrah setiap tahun, orang miskin tidak bisa. Orang-orang kaya bisa haji, orang miskin tidak bisa. Nah, oleh Allah sudah diganti, kamu tidak bisa haji, tidak bisa umrah karena nggak punya duit, sudah ada amalan yang mudah. Kamu lakukan pada subuh, berwirid di masjid sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka kamu dapat pahala haji dan umrah. Wah, tidak bisa dilakukan karena kita santri pada subuh sudah ada program di asrama misalnya. Masih ada ganti lagi salat duha, kamu lakukan salat duha 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umrah, seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Kemudian hadis ini saya jujur derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya dhaif, ada yang mengatakan derajatnya hasan, sebagaimana Imam Tirmidzi. Maka kita yang bukan ulama boleh saja meniru ulama yang mensahihkan hadis ini. Sunnah ke-15, haqqu tilawati, membaca dengan sungguh-sungguh akhiri Ali Imran, bagian akhir dari surat Ali Imran, inda istiqah, pada waktu bangun, kulla laylah, setiap malam. Ini sunnah Nabi juga. Nabi kalau bangun tidur, maka yang dilakukan 3. Pertama, beliau usap wajah. Kenapa wajah diusap? Orang bangun tidur, kalau wajahnya diusap gini, maka darah yang ada pada pipi ini mengalir. Kalau darahnya mengalir, maka ngantuknya hilang. Sehingga Pak, ini cara Nabi untuk menghilangkan ngantuk. Wajahnya diusap-usap. Yang kedua, beliau mengucapkan wirid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang ketiga, beliau membaca bagian akhir dari surat Ali Imran sambil melihat ke arah langit. Kok melihat ke arah langit? Karena memang rumah Nabi ada 2 bagian. Bagian kamar, itu yang disebut sebagai baitul. Bagian luar kamar, yang untuk menerima tamu, itu yang disebut sebagai hujrah. Hujrahnya Nabi tidak ada atapnya. Maka kalau beliau keluar dari baitnya, dari kamarnya, menuju ke hujrahnya, itu langsung bisa melihat ke arah langit. Nah, di hujrah itulah Rasulullah membaca akhir dari surat Ali Imran sambil melihat ke arah langit, memperhatikan langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, sambil membaca dengan diperhatikan maknanya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wa ilal liman qara'aha falam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membaca akhir dari surat Ali Imran, tidak mau tafakkur, tidak mau memikir tentang apa yang dia baca. Maka itu sungguh-sungguh aktif tilawah. Maka silahkan 3 sunnah ini antum amalkan setiap hari. Biasanya antum bangun usap-usap wajah atau enggak? Biasanya bangun tidur usap-usap wajah atau belum? Biasanya belum. Nah, mulai nanti diusap-usap wajahnya. Siap insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah sekali sunnah. Jadi cuma ngusap-ngusap saja, ini pahala dapat. Kenapa? Tujuannya menghidupkan sunnah. Sama dengan orang makan.
minum pakai tangan kanan. Tujuannya apa? Melakukan sunnah Nabi, dapat pahala. Sudah makan dapat pahala lagi, sudah minum dapat pahala lagi. Nah, untuk akhir surat Ali Imran ini boleh antum dua pilihan. Pilihan pertama, antum baca rukuk terakhir semuanya. Berarti sekitar 11 ayat. Inna fi khalqis samawati sampai akhir. Boleh juga pilihan yang kedua, antum baca sampai selesainya doa. Nah, nanti antum lihat di situ. Oke. Kalau doanya sudah selesai, nah sudah. Mulai fas baca belum, sudah nggak usah dibaca lagi. Ada dua riwayat, silahkan dipilih semuanya sahih. Sunnah yang ke-16, an-nafthu 'alal jasad, meniup kepada tubuh bil muawwidzah dengan surat-surat muawwidzah yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas inda naum sebelum tidur. Tujuannya apa? Supaya selama kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ada dua cara. Cara yang pertama, antum baca dulu tiga surat ini, tiga kul. Setelah selesai membaca, antum tiupkan. Ditiupkan pada telapak tangan. Setelah ditiupkan pada telapak tangan, baru diusap pada bagian kepala, kemudian bagian depan-depan tubuh dan semua seluruh tubuh. Cara yang kedua, antum tiup dulu. Setelah ditiup, baru baca tiga kul. Setelah baca, baru diusap. Jadi boleh baca dulu baru ditiup, boleh niup dulu baru baca. Masuk akalnya sebenarnya baca dulu. Karena liur kita, lidah kita sudah terkena bacaan, baru kita tiupkan. Tapi karena dalam Sahih Bukhari disebutkan niup dulu baru baca, maka boleh juga niup dulu baru baca. Tapi baca dulu baru niup, ada juga hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabarani. Baik, ini kalau tidak bisa setiap malam nggak ada masalah. Yang penting dibiasakan. Pas sempat dilakukan. Kalau tidak sempat maka apa? Nah, yang penting pas sempat. Dan itu dilakukan tiga kali. Sudah tiga kul ditiup, kalau usap-usap, nah baca lagi. Tiga kul ditiup, diusap-usap sampai tiga kali. Sunnah 17, su'alun meminta sinar al-ilahi yang datang dari Allah indal masyi ketika berjalan ila salawat menuju ke salat yaitu salat lima waktu. Jadi maksudnya datang ke masjid itu ada doanya. Doanya apa? Nah, mari kita baca bersama. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ini kalau antum belum hafal, baca buku ini pada waktu datang ke masjid sambil dibaca gini nggak apa-apa. Atau supaya lebih gampang lagi, antum tulis pada kertas. Nah, kertasnya dibawa pas ke masjid. Atau dengan cara yang lain, yaitu diringkas. Mana yang dihafal? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah, diulang-ulang juga boleh. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Tapi kalau santri ya sebenarnya hafal. Orang awam, nah disuruh baca yang kalimat pertama saja nggak apa-apa. Kalau antum santri hafalkan, sehingga setiap datang ke masjid lima waktu antum baca doa ini. Ini dibaca oleh Nabi pada waktu beliau datang ke masjid salat subuh. Tapi kata para ulama tidak harus salat subuh saja. Salat zuhur, asar, maghrib, isya baca doa ini nggak ada masalah. Karena memang doa itu bebas dibaca kapan saja. Apa sih pentingnya minta sinar? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Orang yang tidak dikasih sinar oleh Allah nggak bakal punya sinar. Nah, perlu kita punya sinar. Sinar maksudnya sinar hidayah sehingga kita dijaga oleh Allah dengan sinar tersebut selama hidup kita. Sunnah ke-18, doa al-intiraf, doa pengakuan fit tasyahudi pada waktu tasyahud di dalam akhir salat. Doa pengakuan maksudnya pengakuan melakukan dosa. Doa iktiraf adalah doanya kebanyakan atau banyak dari para nabi. Nabi Adam membaca doa iktiraf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa iktiraf kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar minta diajari doa dibaca dalam salat. Doanya ini kita baca bersama. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ini boleh kathira diganti apa? Kabiro. Nah, kita baca lagi tapi kabiro. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Nabi Yunus dimakan ikan. Di dalam perut ikan, beliau membaca doa i'tiraf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa i'tiraf, doa yang sangat penting. Doa para nabi. Kemudian katsiro dibaca kabiro, ini juga ada miripnya di dalam Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Ahzab, wal anhum la'na katsira. Boleh dibaca kala'na katsira. Demikian juga Allah bicara tentang masalah minuman keras, wa qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Boleh juga dibaca ithmun katsirun wa manafi'u linnas. Sunnah ke-18 ayat ke-19. Al-ijtihad, bersungguh-sungguh fil doa, di dalam berdoa, fis sujud, pada saat sujud. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada dalam kitab ini. Rasulullah mengatakan, fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud, faqawinun ayyustajaba lakum, maka pantas akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena paling dekatnya kondisi hamba kepada Allah pada saat sujud kepada Allah Subhanahu. Disuruh kita oleh Nabi dua dalam saat sujud. Pertama, ijtihad, sungguh-sungguh berdoa. Kedua, fa'akfir, perbanyaklah doa. Nah, maka ada dua sunnah, sungguh-sungguh doa dan memperbanyak doa. Nah, sekarang kalau ingin sungguh-sungguh doa gimana? Ini hadisnya. Nabi mengatakan, apakah kalian senang untuk sungguh-sungguh dalam berdoa? Maka ucapkanlah, ini doanya. Kita baca. Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ini doa juga dibaca pada saat kapan? Selesai salat fardu. Demikian juga boleh kita baca pada saat sujud karena disuruh sungguh-sungguh berdoa ketika sujud dan Nabi mengatakan inilah doa sujud. Minta supaya menjadi hamba yang bersyukur, yang selalu berzikir dan ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah inti diciptakannya manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa artinya ibadah? Nah, ditulis. Al-ibadatu, ibadah adalah ghayatut tadallul, puncak ketundukan. Jadi maksudnya ibadah kepada Allah itu tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan jin manusia untuk ibadah, bukan berarti suruh baca Quran terus gak berhenti non-stop. Bukan berarti disuruh sholat terus gak berhenti non-stop, enggak. Disuruh untuk ibadah, maksudnya untuk taat. Karena definisi ibadah adalah ghayatul tadallul, ghayatu puncak, at-tadallul tunduk, ya, tunduk yang mentok kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk yang sempurna kepada Allah, nah, itu ibadah. Kalau kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, nah, itu berarti ibadahnya enggak sempurna. Kalau taat terus, nah itu berarti apa? Ibadah terus kepada Allah Subhanahu. Sunnah yang ke-20, tahzibul Quran, membagi-bagi Al-Quran, yaitu khamsata ajza'in, 5 juz yaumiyan, setiap hari, takriban kira-kira. Ini bagi yang kuat, dan inilah sunnah mayoritas salaf.
sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Untuk baca nanti kitab At-Tibyah. Di situ Imam Nawawi mengatakan kebanyakan ulama salaf khatam Al-Quran dalam satu pekan. Berarti Jumat mulai, nanti Jumat depan sudah mulai lagi dari Al-Baqarah. Udah khatam. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa minimal santri baca setiap hari satu juz. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Iqra'il Qur'an fi syahrin. Kamu katakan Quran dalam satu bulan. Satu bulan katakan Quran. Berarti satu hari berapa? Satu juz. Ini juga sunnah Nabi. Maka kalau nggak bisa yang 5 juz ini, antum turun. Ya, yang satu juz. Nggak ada masalah. 5 juz ini nanti dilakukan pada bulan Ramadan. Saya kasih PR, santriwan, santriwati. Bulan Ramadan besok, antum amalkan sunnah ke-20 ini. Bagaimana itu? Satu hari 5 juz. Itulah sunnah para salaf. Yaitu Al-Quran dikatakan dalam 7 hari. Nah, kira-kiranya satu hari 5 juz. Tapi kalau mau sesuai dengan para sahabat, caranya gini. Thalathun. 3 surat yang pertama. Artinya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini hari pertama. Wa khamsun, 5 surat berikutnya lagi. Nah, berarti setelah An-Nisa apa lagi? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. 5 surat. Itu hari yang kedua. Wa sab'un, lalu 7 surat. Hari yang ketiga. Wa tis'un, lalu 9 surat. Hari yang keempat. Wa ihda asyrah, kemudian 11 surat. Hari yang kelima. Kemudian thalatha asyrah, 11 surat. Hari yang keenam. Nah, hari yang ketujuh antum baca Hizb Mufassal. Surat Mufassal itu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. Itu cara membagi Al-Quran bisa khatam dalam satu pekan menurut teori para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan juz, tapi berdasarkan surat ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Itu sudah 6 hari. Kemudian surat-surat Mufassal. Siap insya Allah. Ingat-ingat ya. PR bulan Ramadan mengamalkan ta'zimul Quran seperti para sahabat. Ini PR bulan Ramadan. Kita lanjutkan sunnah ke-21. Tilawatu membaca al-hizbil laili, hizib malam hari an-nabawi yang dibaca oleh Nabi minal Quran, dari Al-Quran. Jadi Nabi itu punya hizib malam. Hizib itu maksudnya wirid yang dibaca rutin, itu namanya hizib. Nah, hizib malamnya Nabi adalah 4 surat. Surat pertama disebutkan di sini surat Alif Lam Mim Tanzil, ini surat As-Sajdah. Surat yang kedua Tabaraka, surat apa? Al-Mulk. Dalam hadis yang lain Rasulullah membiasakan membaca surat Az-Zumar dan Bani Israel. Berarti 4 ini adalah hizib Nabi setiap malam. Nah, saya ingin sampaikan antum 2 hal. Pertama, Imam Nawawi mengatakan setiap hadis Nabi kamu baca, maka paling bagus kamu amalkan meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Karena itu saya tekankan kepada antum 2 sunnah ini, As-Sajdah, Al-Mulk, Az-Zumar, Al-Isra. Antum baca 4 surat tersebut meskipun 1 kali seumur hidup antum. Ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Yang kedua, saya ingin tekankan kepada antum, karena 4 surat ini cukup panjang, maka antum bisa ringkas menjadi surat Al-Mulk saja. Kenapa? Surat Al-Mulk kata Nabi, hiyal mani'ah. Fungsinya adalah mencegah Anda dari siksa kubur. Sementara siapa yang masuk ke dalam kubur nyaman, maka berikut-berikutnya kata Nabi pasti lebih nyaman. Tapi siapa yang di kuburannya tidak nyaman, sengsara, maka berikut-berikutnya lebih sengsara. Nah, maka supaya besok kalau kita nanti di kuburan tidak sengsara, antum biasakan sekarang baca setiap malam Al-Mulk, dan saya kira semua kita bisa, karena surat Al-Mulk hanya 2 halaman. Antum baca setiap malam, maka antum mati aman dari siksa kubur, insya Allah Taala. Kemudian di sini Imam Tawus mengatakan 2 surat ini, yaitu As-Sajdah dan Al-Mulk, itu lebih utama daripada setiap surat yang lain sampai 70 kali lipat. Kata Imam Tawus. Imam Tawus ini seorang tabi'in. Nah, sekarang perkataan seorang tabi'in
bicara masalah gaib yang tidak mungkin manusia bicara masalah gaib kecuali berdasarkan wahyu atau sabda Nabi. Apakah hadis seperti ini sahih atau tidak? Para ulama mengatakan, kalau ada ulama tabi'i bicara masalah gaib, maka derajat hadisnya adalah hadis marfu'un mursalun. Hadisnya dihukumi marfu' sebagai sabda Nabi karena pasti berdasarkan wahyu dari Nabi masalah gaib seperti ini. Kemudian derajatnya mursal. Nah, mursal itu nggak nyambung sanadnya. Dari tabi'i langsung kepada Nabi, nggak nyambung. Derajat hadisnya apa? Marfu'un mursal. Dan hadis mursal diperselisihkan oleh para ulama. Kata Imam Malik bisa diterima hadis mursal. Kata Imam Syafi'i hadis mursal tidak bisa diterima. Kita lanjutkan. Sunnah yang ke-22 yaitu mashu ru'usil yatama, mengusap kepala anak-anak yatim, wa it'amihim wa it'amuhum, dan memberi makan kepada mereka. Apa fadilahnya? Fadilahnya dua. Yang pertama, yalina qalbu, hatimu akan menjadi lunak. Ini disebutkan dalam hadis yang tertera dalam buku ini. Adapun fungsi yang kedua tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, wa tudrik hajatak, dan kamu akan mendapati seluruh hajat. Jadi kalau kamu punya hajat belum terlaksana, nah, gimana caranya? Cari anak yatim, kamu usap kepalanya, disayang, kemudian dikasih makanan, ini ada roti, ini ada makanan, kasih sangu, nah, maka Allah akan memberikan hajat-hajat yang ingin kamu capai. Hajat apa saja? Kamu punya hajat hafal 30 juz, belum diberi oleh Allah, nah, cari anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan. Tapi yang terus hafalan sungguh-sungguh, jangan usap-usap tidur terus, akan hafal. Sunnah yang ke-23, iktisabu, melakukan alfi hasanatin, 1000 kebaikan yaumiyan, setiap hari, bitasbih malaikat, dengan cara membaca tasbihnya para malaikat. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca tasbih satu hari 100 kali, maka dicatat menjadi 10 pahalanya, dan digugurkan 10. Dicatat 1000 pahalanya, dan digugurkan 1000 dosanya. Kenapa? Karena satu amalan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Berarti kita baca 100, dilipat gandakan menjadi 1000. Kenapa saya sebut sebagai tasbih malaikat? Karena para malaikat itu wiridnya adalah tasbih. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tasbih siang malam tidak pernah berhenti para malaikat itu. Rasulullah juga mengatakan, wirid yang paling dicintai oleh Allah adalah wirid yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikat, yaitu membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, maka ini PR setiap hari baca 100 subhanallah bihamdi, sehingga kita mendapatkan fadilah yang sangat besar ini. 1000 dosa digugurkan, 1000 pahala yang kita dapatkan. Sunnah ke-24, tasbihu Fatimah, membaca tasbihnya Fatimah indan naum, sebelum tidur. Kenapa disebut tasbihnya Fatimah? Karena Fatimah suatu hari datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya setiap hari menumbuk gandum, saya lelah, maka saya butuh pembantu. Disuruh oleh suami saya Ibn Abi Thalib untuk minta pembantu kepada Nabi, yaitu minta diberi budak. Maka Rasulullah menjawab, budak sudah habis, sudah saya bagi-bagi untuk janda-janda dari perang Badar. Maka kamu nggak dapat bagian. Akhirnya Fatimah pulang ke rumah, Ali pulang ke rumah, nggak dapat budak. Lalu Rasulullah datang kepada mereka. Kemudian Rasulullah naik di kasur mereka. Lalu Rasulullah menyentuh tubuh mereka sambil memberitahu, mau nggak saya beritahu wirid yang lebih baik daripada punya pembantu? Bagaimana itu? Dua yang diamalkan.
Pertama, kalau kamu sebelum tidur maka membaca wirid 33 33 33 tasbih 33 tahmid 33 kemudian takbirnya berapa? 33. Nah, berarti pas berapa? 99. Oh, mohon maaf, takbirnya 34. Wa arba'an wa thalathin. 34. Berarti pas berapa? 100. Nah, ini tasbihnya Fatimah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan yaitu yang serupa, yaitu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tapi setelah salat. Jadi bedanya kalau untuk sebelum tidur ini takbirnya 34. Tapi kalau untuk setelah salat maka saya akan milih. Setelah salat takbirnya 33 boleh, ada riwayatnya. Takbirnya 34 juga boleh, ada riwayatnya. Takbirnya 25 tetapi ditambah tahlil 25 juga boleh. Atau 10-10 ya, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 10 itu semuanya ada riwayatnya dalam tentang wirid setelah salat. Nah, tasbih Fatimah ini kata Nabi lebih baik daripada pembantu. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kamu sebelum tidur membaca wirid Fatimah ini, maka bangun tidur kamu tidak kelelahan, seolah-olah kamu sudah punya pembantu. Kalau kamu punya pembantu kan kamu gak lelah, karena dibantu oleh pembantu. Sehingga bangun tidur badan gak lelah. Nah, kata Nabi, wirid ini lebih utama daripada pembantu. Berarti nggak perlu punya pembantu, antum baca wirid ini bangun fresh. Gitu. Dan itu kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan bahwa Al-Kalimut Thayyib, ya. Beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan siapa yang melazimi wirid ini sebelum tidur, maka dia bangun tidur akan dibikin fresh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah-lelah enggak ada. Meskipun pekerjaannya seberat apapun. Pagi sudah garap sawah, siang sudah jualan di warung misalnya, malam kemudian mengajar di pesantren misalnya, nah, lelah sekali. Tetapi kalau sebelum tidur baca wirid ini, maka bangun tidur fresh. Nah, santri-santri supaya fresh terus, ini wirid Fatimah harus dibaca sebelum tidur. PR langsung, nah ini malam ini nanti. Yang tidak tidur, yang tidur tidak membaca ini dihukum. Kalau nggak mau dihukum apa? Dinikahkan. Seperti tadi. Baik, kita lanjutkan sunnah ke-25. Tasbih Juwairiyah. Membaca tasbihnya Juwairiyah sobaha masa'an. Baik pagi dan sore hari. Kenapa disebut tasbih Juwairiyah? Karena waktu itu setelah salat subuh, Nabi tinggalkan Juwairiyah sedang membaca wirid. Kemudian setelah masuk waktu duha, Nabi pulang ke rumah, ternyata Juwairiyah masih wirid dari subuh tadi. Maka ditanya oleh Nabi, "Loh, kamu masih wirid?" "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Saya sudah mengucapkan setelah meninggalkan kamu tadi, 4 kalimat saya ulang 3 kali. Kalau ditimbang dengan ucapan wiridmu dari subuh sampai duha, itu sudah seimbang pahalanya." Jadi ini wiridnya pendek, tetapi apa? Pahalanya besar. Nah, mari kita baca bersama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini memang hadisnya mengatakan dibacanya setelah subuh. Tapi kenapa saya kasih judul tiap pagi dan sore? Karena wirid-wirid yang umum seperti ini tidak terbatas waktunya. Kamu baca pagi, siang, sore, bahkan setiap saat membaca ini silahkan. Karena itu minimal hari dibagi 2, ada pagi, ada sore, maka kita baca 2 kali minimal. Kalau mau antum baca lebih banyak silahkan, tidak ada masalah. Tapi minimal 2 kali. Supaya fadilah pagi kita dapatkan, fadilah sore juga kita dapatkan. Sunnah ke-26. Ad-du'a, membaca doa akibat kulli tilawah, setelah setiap tilawah Al-Quran. Jadi doa setelah tilawah itu tidak hanya pada saat khatam Quran saja, tidak.
Antum hari ini baca 1 juz karena tanggal 1. Nah, selesai baca 1 juz, Quran ditutup, taruh di lemari, antum baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Atau doa yang lain bebas terserah, doanya nggak terbatas. Yang penting kamu doa karena disuruhkan oleh Nabi, siapa baca Quran adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam tawasul, gitu. Tawasul itu gimana? Setelah kita beramal baik, kita minta sama Allah. Maka dengan sebab amal baik kita tadi akan dikasih oleh Allah. Nah, baca Quran termasuk amal kebaikan yang sangat besar utamanya. Bahkan para ulama sepakat wirid paling afdal adalah membaca apa? Al-Quran. Nah, setelah baca Quran, jangan disia-siakan. Kamu berdoa kepada Allah, insya Allah mustajab. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, ini ada doa yang saya pilihkan ini. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kata Rasulullah, siapa membaca doa ini, dia akan diganti kesusahannya dengan kegembiraan. Maka doa ini sangat penting bagi santri-santri yang susah karena tabungannya habis. Santri yang susah karena nggak dijenguk oleh orang tuanya, ini baca doa, Allah akan segera ganti dengan kegembiraan. Mari kita baca. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Dan doa ini sekaligus menunjukkan bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah, jumlahnya tidak terbatas. Bukan hanya 99. Karena di sini ada istighfar tadi. Ada nama yang hanya Allah yang tahu. Berarti nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Nama Nabi Muhammad saja banyak. Masa nama Allah cuma 99? Ya nggak mungkin lah. Para ulama mengatakan bahwasanya nama Nabi Muhammad SAW totalnya ada alfusmin, ada 1000 nama. Nah, kalau Nabi Muhammad saja 1000 nama, tak mungkin Allah namanya cuma 99. Karena nama di dalam kebiasaan orang-orang Arab diperbanyak nama ketika yang punya nama itu dimuliakan. Nah, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah sehingga punya 1000 nama. Kalau Nabi Muhammad saja punya 1000 nama, Allah lebih mulia lagi. Kita lanjutkan sunnah 27. Kunutul witir. Membaca kunut witir jami'as sana, sepanjang tahun. Ini memang masalah khilafiyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kunut witir hanya di bulan Ramadan, itu pun di bagian terakhir. Tanggal 16 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi pendapat mazhab Hanafi, kunut witir dibaca sepanjang tahun, dan pendapat itu lebih sesuai dengan zahir hadis yang kita tampilkan di sini, dan sekaligus sesuai dengan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesuai pendapat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal Ibnu Mas'ud ketika masih kecil berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi memuji Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Innaka ghulamun mu'allam. Sesungguhnya kamu, wahai Ibnu Mas'ud, anak kecil yang akan diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pujian dari Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Maka fikihnya Ibnu Mas'ud sangat kuat. Ketika Ibnu Mas'ud sudah dewasa, sudah menjadi sahabat Nabi, apa kata Nabi? Beliau mengatakan raditu li ummati ma radiyalaha Ibnu Ummi Abd. Saya ridho untuk umatku apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud dia memilih pendapat kunut witir setiap malam. Rasulullah ridho dengan apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud. Maka kita pilih kunut witir setiap malam. Baik, kita baca doa kunut witir bersama.
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. Kemudian ditutup dengan salawat sebagaimana dalam riwayatnya Imam Nasa'i ya. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad. Nah, itu adalah tambahan dari Sunan Nasa'i. Kalau ini dari Sunan Abu Dawud. Apa sih pentingnya kita membaca doa qunut witir? Pentingnya di sini kita meminta barikli, ya Allah berkailah. Jadi kamu dikasih apapun diberkahi oleh Allah. Dikasih harta diberkahi oleh Allah. Dikasih ilmu diberkahi oleh Allah. Yang nanti punya keluarga, keluarga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa qunut witir menurut saya doa sangat penting. Orang punya ilmu nggak berkah apa gunanya? Orang punya banyak harta nggak berkah apa fungsinya? Orang punya keluarga anaknya banyak tapi nggak berkah apa gunanya? Berkah itu yang paling penting. Berkah adalah kebaikan yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga PR nanti malam. Kamu salat witir, tutup dengan qunut witir. Siap insya Allah. Sudah hafal doa qunut witir? Kalau belum ini boleh dibaca. Nih. Qunut witir bagaimana? Salat witir 3 rakaat. Nah, pas rakaat yang ketiga, sebelum kamu rukuk, sebelum apa? Rukuk, maka kamu baca ini. Allahumma hdini fi man hadait. Boleh juga rukuk dulu. Setelah rukuk sami Allah dengan hamidah, kemudian qunut witir. Jadi qunut witir boleh sebelum rukuk, boleh setelah rukuk. Sunnah 28. Ad-du'aul mustajab, doa yang mustajab. Indal intibah, ketika bangun minan naum, dari tidur. Jadi ada doa yang dibaca bangun tidur. Kalau kita baca, maka setelah itu kita membaca doa apapun bebas, doa akan dikabulkan oleh Allah. Santri sangat penting membaca doa ini karena santri membutuhkan ilmu. Maka santri setelah bangun tidur membaca Rabbi zidni ilma setelah baca wirid ini. Nah, wiridnya kita baca bersama. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ربي زدني علما. Ditambah apapun bebas. Tapi santri ya pasti doa paling penting apa? Rabbi zidni ilma. Nanti kalau sudah ustaz, jangan lupa juga tetap Rabbi zidni ilma. Karena ustaz kan juga butuh ilmu. Sudah ada nih. Ustaz Ridwan, kita kajian dilanjutkan setelah adzan sampai nunggu qamat gimana? Nggak bisa. Berarti harus berhenti ya. Baik. Kalau begitu adzan berhenti. Tambah satu lagi. Sunnah 29. Tasbihatul witri salat. Tasbih salat witir dibaca 3 kali. Yaitu setelah kita selesai salat witir, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kita baca Subhanal Malikil Qudus sebanyak 3 kali. Ya, kita praktekkan. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang terakhir itu dibaca keras, dibaca panjang. Nah, di sini disebutkan yunti, dipanjangkan. Dalam riwayat yang lain dikeraskan. Nah, makanya dikeraskan. Dan karena antum sudah kaget, maka dicukupkan sampai di sini. Kita sholat isya dulu ya, supaya nggak tambah kaget nanti pingsan. Alhamdulillahirabbil alamin.